Nah, gimana kabar keluarganya Teh El di sini sekarang? Sebenarnya kemarin habis berduka ya, kebetulan nenek Mmm, meninggal, terus, sekarang lagi, tertimpa Covid kemarin, terus bapak aku kebetulan karena anak paling besar jadi ngurusin kakek sama nenek yang, positif Covid gitu. Tapi alhamdulillah sekarang nenek sama kakek udah sembuh, cuman bapak lagi isolasi mandiri sih. oh, I see, ya. Mari kita doakan bersama-sama ya Famigo, keluarga di seluruh Indonesia, semoga bisa menghadapi pandemi Covid dan bisa kembali kuat kembali kayak gitu ya. Kita juga bisa Amin. ngebantu tetangga kita pakai apapun yang bisa kita bantu teman-teman. Nah, gitu. Nah, di sore hari ini nanti saya bakal share screen ke teman-teman semua. Nanti El di sini mungkin akan langsung bercuap-cuap. Mau langsung cuap-cuap atau mau ada pembuka dulu? El di sini? Perkenalan dulu kali ya? Boleh, benar juga ya, kita belum perkenalan ya. Nah, mungkin Iya. kenalannya dari moderatornya dulu di sini ya. Siapa saya? Saya Asa, host dari acara Rabu bersama Bapaknya Family Hour. Dulunya mah sebenarnya kuliah di jurusan kimia, tapi lompatnya sekarang ke pendidikan keluarga ya. Memang hidup itu kadang di atas, kadang di bawah gitu teman-teman ya. Nah, kalau El di sini, oh saya belum menampilkan CV-nya El ya. Mungkin El bisa langsung berkenalan di sini ya. Siapakah itu Iya, Lulu Azmi Salsabila? Kalau yang teman-teman lihat di apa namanya posternya, L ini freelance fotografer ya. Nah, selain iya. fotografi juga L itu bisa videografi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang wedding kayak gitu ya, kalau udah nggak PSBB, ada kebutuhan wedding dan semacamnya, nih L adalah pakarnya di sini ya L ya. Nah, gitu teman-teman. Amin. Ada lagi mungkin L yang mau dikenalkan. Asli dari mana L? Aslinya dari Tasik. Dari Tasik. Mhm. Kemudian aktivitas sekarang ngapain aja nih TLL di sini? Aktivitasnya sekarang lagi nungguin pengumuman kampus, jadi aku tuh gap year 5 tahun ya. Dan, akhirnya kemarin itu baru tes dan ya alhamdulillah didukung sama orang tua juga. Jadi orang tua tuh, mungkin dulunya tuh suka marah-marah gitu ya, mau ngebandingin sama tetangga, tapi akhirnya setelah sering komunikasi, mulai dari tahun 2019 orang tua udah berhenti nyinyir kayak anak tetangga ya, udah Itu berhenti masalah nyinyir. semua anak di Indonesia kayaknya ya, dibanding-bandingkan. Iya. Tapi sekarang udah alhamdulillah loh, orang tua aku nggak pernah ngebanding-bandingin lagi. Jadi lebih lebih enak sih kalau udah bisa komunikasi. Oke, alhamdulillah. Semua butuh proses ya, El ya. Iya. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi materi, ini ada video menarik yang bakal coba kita putar dulu ya ke teman-teman. Saya izin share screen. Kalau share screen-nya udah kelihatan, bisa kabarin ya. Oke, sudah terlihat, Famigo? Udah, Kang. Sudah. Mari kita lihat. Ya, itu tadi teman-teman, sedikit video pembuka kegiatan kita di sore hari ini. Mungkin tuh teman-teman kita bakal menggali ya, sebenarnya makna dari video ini apa sih kayak gitu ya, dan apa itu maksud dari videonya dan kenapa harus ada video ini dan semacamnya bersama El di sini. Nah, tanpa menunggu lama teman-teman, kita persilahkan kepada El untuk bisa
bercerita kepada kita semua ya, sharing bersama-sama bagaimana sih perjalanan El dalam berdamai dengan abusive parenting. Kepada El dipersilakan. Ya, makasih Kang Asa sudah mau menjadi moderator ya. Assalamualaikum teman-teman, bismillah. Mungkin disclaimer dulu ya. Disclaimer kalau misalnya proses ini tidak mungkin sama ya antar keluarga gitu. Jadi aku hanya sharing pengalaman, terus dari sharing ini juga aku tidak terlalu banyak ngobrolin tentang psikologinya, tapi lebih ke pengalaman gimana sih caranya aku berdamai gitu. Karena sebagai anak nih pasti banyak banget ngalahnya ya, apalagi sama orang tua yang selalu benar gitu. Selain dari wanita yang selalu benar, ternyata orang tua itu selalu benar ya guys. Perkenalan lagi kali ya. Nama aku Lulu Azmi Salsabila, umur aku 22 tahun. Aku dari Tasikmalaya dan kebetulan aku lagi ngerjain project ini. Project ini itu tertrigger gara-gara pandemi. Jadi angka kekerasan yang terjadi kepada wanita dan juga anak di keluarga itu meningkat semenjak pandemi gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada pandemi, aku nggak bakalan bikin project ini ya, karena ini aib sebenarnya gitu. Tapi karena memang mengacu kepada kebermanfaatan, semoga ini bermanfaat dan semakin banyak orang yang bisa berdamai. Jadi akhirnya aku bercerita ini gitu. Terus apa sih pengalamannya gitu ya? Pengalamannya mungkin gini ya, tapi aku menyingkat ceritanya ya. Intinya itu dari kecil tuh aku dapat perlakuan yang tidak baik. Jadi siapa yang pernah dipukul? Ayo, angkat tangan yang pernah dipukul orang tua. Boleh Yang pakai reaction tuh, angkat tangan. Siapa yang pernah dipukul, dicubit, dimarahin. Jadi karena kondisi seperti itu akhirnya aku tuh dulu sering keluar. Nah kebetulan karena aku ini orangnya bawel gitu ya. Kebetulan aku orangnya bawel, terus nggak bertahan di rumah. Akhirnya aku banyak melibatkan pihak ketiga untuk membuat aku berdamai sama orang tua. Singkatnya seperti itu. Dan mulai berdamai sendiri prosesnya dari tahun 2016, cekcok banget. Terus abis itu 2019 baru deh akhirnya orang tua memutuskan untuk kayak ya udahlah hidup kamu gitu. Hidup kamu, tapi ya udah gitu, yang penting kita ngerti tupoksi masing-masing seperti apa gitu. Mungkin di next aja. Nah ini tentang abusive parenting. Sebenarnya tidak ada definisi yang mutlak ya, dan orang tuh nggak ada yang ngejelasin spesifik abusive parenting itu apa gitu. Jadi kalau aku nyari nih di Google abusive parenting gitu, kalau enggak aku nanyain ke psikolog gitu ya, apa sih abusive parenting? Rata-rata tuh nggak ada yang mendefinisikan kayak kayak 1+1 sama dengan 2 gitu. Nah ini aku mencoba menyimpulkan apa itu abusive parenting. Jadi abusive parenting adalah pola asuh yang dilakukan secara kasar, bisa terjadi secara psikologis atau fisik. Jadi psikologi itu bisa dari omongan yang seperti tadi ya, terus kalau fisik itu bisa sampai dipukul dan segala macam kayak gitu. Nah, adapun definisi yang mendekati dengan abusive parenting, yaitu emotional abuse namanya. Itu merupakan tingkah laku non-fisik yang dirancang untuk mengontrol, mengintimidasi, menaklukkan, merendahkan, menghukum, atau mengisolasi orang lain. Jadi siapa nih yang suka ngelakuin itu ya? Jangan-jangan kita juga menjadi pelaku, bukan hanya sebagai korban dari orang tua. Di next aja, Kang. Nah, ini dark banget ya. Ada yang bisa ngelihat tulisannya nggak? Ada macam-macam tuh tulisannya ya. Aku mau disayang. Banyak tulisannya. Mungkin teman-teman melihat tulisan apa aja tuh? Boleh di chat. Ayo, kira-kira ini apa nih yang pengen aku sampaikan nih? Aku sedih. Iya, Cintai benar. aku. Oke. Kamu Iya, jadi jahat. Kayak cinta ke ini ya berarti. Film itu. AADC. iya, benar. Tapi ini tuh sebenarnya nggak cuma terjadi terhadap orang tua ya. Sekarang lagi zamannya toxic relationship katanya. Ini sekarang lagi zamannya nih. Udah dikasarin sama orang tua ya, ternyata pacar juga kasar ya ternyata.
Jadi sebenarnya ini tuh aku kan ngerjain proyeknya ya. Nah kebetulan itu nge-approach project-nya itu banyak banget cara-caranya gitu. Salah satunya ini adalah foto yang dibuang. Karena foto ini tidak layak untuk dipamerkan. Tidak layaknya bukan karena apa ya, bukan karena fotonya jelek sebenarnya. Cuman karena pertama konsepnya berbeda dengan foto yang lain. Terus ini itu dark. Tolong aku, sayangi aku. Itu tuh sebenarnya kata tolong aku tuh pengennya tuh aku pengen disayang gitu. Aku minta tolong tapi aku tuh sebenarnya pengen dipeluk gitu. Itu yang sering aku rasain gitu. Terus kayak sakit, aku tuh mau dipeluk, mau disayang, mau diusap-usap gitu. Nah, itu apa ya? Itu refleksi dari abusive parenting ya, dari kata-kata yang mungkin keluar itu yang warna putih. Nah, sebenarnya yang kita ingin sampaikan itu yang warnanya orange kayak gitu. Next, Kang. Nah, ini datanya ya. Jadi tadi tuh aku bukan ngomong kosong. Itu benar tuh, lihat. Anak kecil pasti pernah dicubit, coba. 23% dari anak-anak itu pernah dicubit. Bayangin, apalagi ketika pandemi ya. Maksudnya ketika aku waktu dulu kan nggak pandemi ya. Jadi kalau misalnya sakit hati sama orang tua bisa keluar. Bayangin mereka berada di penjara. Saat ini tuh berada di penjara yang tidak pernah usai. Setiap hari di situ, keluar dikit COVID, di dalam dicubit gitu kan. Jadi kayak nggak ada pilihan gitu. Mereka tuh mau kemana gitu. Itu termasuk dari perempuan dan anak. Dan yang sangat mencengangkan lagi ya, fakta wow nih, ibu-ibu yang sering ngelakuin. 60,4% ibu-ibu melakukan kekerasan terhadap anaknya. Ketimbang bapak tuh, bapak cuma 27%. Jadi ya ini ya, tolong bapak-bapak lindungi adik-adik ya. Karena ternyata oknum-oknum yang melakukan abusive terhadap anak yang banyaknya adalah ibu. Nah, termasuk aku juga dulu pengalaman abusive aku dilakukan oleh ibu. Nah, ini angka anak korban kekerasan anak ya. Ada per 10.000 anak nih jumlah korban. 199 ini di Jawa Barat. Ini yang terdata loh. Belum lagi yang belum terdata kan. Gitu. Jadi ini tuh hanya yang terdata oleh Kemen PPA. Jadi kita nggak tahu ya sebenarnya yang belum terdata itu berapa banyak lagi anak yang memang menderita gitu ya. Soalnya aku juga nggak masuk Kemen PPA datanya gitu. Waktu aku dapat abusive, aku juga nggak pernah tuh ada Kemen PPA datang ke rumah. Jadi kita nggak tahu gitu ya. Semoga anak ini apa ya banyak yang selamat lah dari abusive ya karena sakit banget guys kalau ngalamin. Next lagi kan. Nah ini yang data lainnya tuh apa ya? Yang tinggi tuh fisik, psikis, seksual. Dan yang paling tinggi seksual ya, parah banget. Jadi ya apalagi sekarang apa ya istilahnya lagi pandemi kayak gini kan mungkin istrinya meninggal misalnya. Terus kayak mau ngelampiasin ke anak, bahkan di sini juga ada kasus tetangga sendiri. Orang tuanya tahu, ibunya tahu kalau bapaknya ini memperkosa anaknya dan dibiarin aja gitu. Jadi sangat tinggi ya tingkat abusive ini dari masalah psikis, terus fisik dan juga seksual. Terus banyaknya ini kekerasan ya ngalaminya satu jenis. Next lagi Kak. Nah ini kenapa abusive parenting itu bisa terjadi ya? Jadi ini itu aku lakukan riset sebelum memotret. Jadi aku melakukan riset dulu supaya pameran foto tersebut tidak omong kosong gitu. Jadi tervalidasi dengan banyak hal. Nah, aku ini nanyain ke beberapa psikolog dan juga nanyain ke ibu aku sendiri, sebenarnya apa sih yang bikin mama aku nyiksa aku gitu. Kayak gitu ya. Jadi ya akhirnya beliau menjawab bahwa ya ini ada faktor ekonomi yang rendah, terlilit hutang, terus kebodohan keluarga tidak terpenuhi, terus faktor keluarga juga mempunyai luka pengasuhan. Jadi kalau mama aku itu kakek aku abusive juga. Jadi dianggapnya itu adalah hal yang biasa karena beliau mendapatkan itu juga dari kakek aku gitu. Terus suami yang tidak bertanggung jawab, kurangnya komunikasi dan negosiasi. Jadi yang ini juga ya komunikasi itu penting karena apa ya dari orang tua dan anak, terus dari ibu dan bapak ini perlu banget untuk komunikasi
dan negosiasi untuk tugas ya, tugas dan kewajiban dari masing-masing orang gitu. Terus faktor pendidikan. Nah, tentang pengetahuan ilmu parenting nih. Jadi beruntung banget kalian masuk family hour ya. Ada family hour yang memfasilitasi supaya mengetahui ilmu parenting. Karena jujur, aku sempat nanyain ini sama orang tua aku gitu. Kenapa sih mama nggak pernah nyari ilmu parenting gitu. Terus beliau berbicara bahwa ya kan kita tinggalnya di kampung gitu kan. Terus internet kan baru masuk zaman-zaman sekarang ya, kenceng-kencengnya gitu baru ya beberapa tahun ke belakang gitu. Dan orang tua aku melakukan itu, aku lahir 98 berarti dari tahun 2000-an gitu. Ya HP Nokia Canenet gitu, mana bisa ada ilmu parenting internet kayak gitu kan susah ya. Jadi sekarang ketika apa ya istilahnya zaman internet kayak gini kita bisa manfaatkan dengan baik gitu. Nah, kualitas atau tingkat pendidikan. Nah, ini juga berpengaruh karena apa ya banyak orang yang di kampung itu nggak ngerti gitu masalah apa ya masalah parenting, jangankan masalah parenting gitu, tingkat pendidikannya aja kurang. Nah, ini pengalaman pembantuku sendiri ya. Pembantuku sendiri ini sering marah-marah sama anaknya, terus beliau ini apa ya menikahkan anaknya padahal anaknya lagi berprestasi SMP beasiswa, terus dinikahin karena jodohnya sudah datang katanya. Padahal beliau udah berprestasi banget anaknya gitu, tapi dinikahin karena jodohnya udah datang. Nggak boleh menyanyiakan jodoh katanya. Aku nggak tahu ya itu dari mana gitu ya. Tapi secara pendidikan ya cuma lulus SD, mau ngapain lagi apa yang diharapkan kan sebenarnya. Kalau kayak gitu ya mungkin ya PR juga ya buat kita supaya belajar ilmu parenting dan juga meningkatkan kualitas pendidikan kita supaya lulusnya nggak cuma sarjana kertas ya. Nah, ini faktor manajemen emosi juga ya. Dia memendam masalah ya. Siapa angkat tangan di sini yang sering memendam masalah? Pasti banyak nih yang mendem masalah. Terus kurangnya kecerdasan emosional. Kurangnya kecerdasan emosional itu bukan berarti kamu nggak pinter, bukan. Tapi gimana caranya untuk mengeluarkan apa yang perlu dikeluarkan gitu. Karena sebenarnya memendam masalah sendiri itu nggak baik. Cuman mengeluarkan dengan keinginan kita yang semau-maunya juga nggak baik juga gitu. Karena bisa jadi kita malah jadi pelaku kekerasan terhadap orang lain gitu. Makanya ini kurangnya kecerdasan emosional gitu. Kita diam meledak di dalam, kita ngeluarin meledaknya mungkin keluar gitu. Nah, kita harus nge-manage itu sebenarnya. Kalau ini dijelasin satu-satu sebenarnya panjang banget ya. Jadi kita fokus ke healingnya aja ya, nggak usah ini bukan ranah aku soalnya gitu. Oke, next Kang. Nah, apa yang bisa anak lakukan ya di tengah keluarga yang abusive parenting? Kira-kira apa nih? Kalian ada yang mengalami nggak sih? Kira-kira apa nih yang bisa kalian lakukan? Coba tulis di komentar. Kalau mau open mic juga boleh ya, udah di-allow nih sama admin. Boleh, boleh. Kira-kira apa nih yang bisa anak lakuin? Ada yang mau pendapat nggak? Kira-kira gimana nih caranya kalau aku tuh kena jadi korban gitu abusive parenting? Kira-kira ngapain nih? Aku mengalami sejak kecil. Nah, kamu gimana nih ngalami sejak kecil? Keluarnya gimana? Coba. Ada yang baca buku. Terkait healing. Oke, bagus tuh baca buku terkait healing. Jadi kamu mikirin solusinya ya langsung ya. Ada lagi? Oke, next aja kali Kak. Nah, ini ya cara-caranya gitu. Jadi yang satu itu pahami dulu emosi yang kamu miliki dan gimana diri kamu mengeluarkan emosi tersebut. Jadi mengenal diri itu penting ya guys. Self awareness itu penting. Jadi ntar tuh jangan-jangan bingung, ini sebenarnya aku bahagia apa sedih ya? Gak lucu gitu ya kalau kita mau ngeluarin rasa marah ternyata padahal kita sedih gitu. Padahal bisa nangis tapi kok kenapa marah-marah gitu. Jadi biar nggak apa ya, biar tidak terkelabui dengan emosi sendiri karena apa ya, seringnya orang yang sedih takut malah jadi marah gitu kalau nggak ngerti. Padahal sebenarnya yang perlu di-fix itu ketakutan dan kesedihannya. Bukan kita harus marah, tapi harus di-fix-nya hal tersebut gitu. Nah, apakah perlu dengan cara seperti itu? Misalnya nih, kamu lagi marah sama orang tua gitu ya. Orang tua marah ke kamu juga marah sama orang tua. Apakah perlu dengan kita cara marah lagi?
apakah perlu dengan cara memendam gitu? Jadi itu harus dipertanyakan lagi gitu, apakah sebenarnya cara yang efektif itu gimana sih? Kenapa perlu dengan cara itu gitu? Dan apakah itu tuh cara yang paling efektif gitu untuk dilakuin gitu? Nah ini juga kenapa harus dengan cara itu tuh, jadi biar kita tahu ya why-nya cara itu bisa efektif atau enggak gitu. Karena takutnya jadi apa ya? Jadi salah perilaku nantinya gitu. Nah ini yang keempat, cari alternatif yang tidak menyakiti hati manusia ataupun makhluk lain gitu. Misalnya kan tadi marah sama orang tua gitu ya, itu nyakitin hati orang tua nggak? Nyakit hatiin kan. Terus kalau misalnya marah sama orang tua, tiba-tiba ketemu sama temen, tiba-tiba belum apa-apa, halo El gitu ya misalnya. Naon maneh gitu. Tiba-tiba marah kayak gitu kan enak banget gitu. Kenapa nih orang gitu? Ini kemasukan makhluk astral apa gimana gitu kan? Nah itu, terus yang kelima, perbanyak komunikasi dengan diri, support system profesional dan juga pelaku. Jadi kenapa komunikasi itu penting? Karena kita kalau nggak komunikasi, nggak ada orang yang tahu gitu. Misalnya kita marah nih, kita diam gitu ya. Kita diam, gimana orang tua tahu kalau kita diam, kalau kita itu marah gitu. Gimana kalau misalnya orang tua ini pengen nolong kita gitu ya, dengan kesedihan kita, tapi kita tuh nggak ngomong gitu. Misalnya nggak keterima SBM atau tes tulis gitu ya sekarang gitu. Terus malah jadi marah, iya soalnya mama nyuruh ke kedokteran tuh kan, udah tahu aku tuh kurang pinter gitu ya. Dipaksa ke kedokteran, mama sih gitu misalnya. Malah nyalain orang tua gitu. Terus kita nggak komunikasi, coba orang tua tahu nggak? Kan nggak tahu gitu kalau misalnya nggak komunikasi gitu. Terus yang tadi ya, untuk memahami emosi itu sendiri kan kita harus banyak komunikasi dengan diri gitu. Ini kalau nggak komunikasi ya kita nggak tahu sebenarnya kita itu butuhnya apa gitu. Jadi untuk membantu ini sebenarnya bisa ngobrol sama kaca. Jadi ngobrol sama kaca tuh bukan cuman kamu cantik banget gitu, bukan cuman kayak gitu, tapi kayak itu sebenarnya tuh kamu tuh lagi kenapa sih gitu, kamu tuh butuh apa sih, kamu tuh maunya apa sih gitu. Nah itu tuh bisa banget dilakuin ya, bukan cuman untuk memuji diri sendiri, tapi untuk mengetahui diri sendiri itu seperti apa. Terus ngobrol sama support system. Nah kebetulan di sini ada support system aku. Halo Tika. Nah aku suka ngobrol sama Tika nih. Jadi kalau misalnya aku emosi atau apa, Tik, feed call. Tolong bantu aku memecahkan masalah gitu. Suka ngomong kayak gitu. Jadi ketika kita nggak bisa ngehandle itu, kita butuh pertolongan tuh kita minta gitu dan kasih tahu ke support systemnya gitu. Jangan sampai kita minta tolong sama orang, tolongin aku, tolongin apa? Ya tolongin aja gitu kan, nggak jelas gitu ya, minta tolong tapi nggak tahu apa yang harus ditolongin gitu. Jadi kita juga harus komunikasi dengan baik gitu sama support system. Terus yang ketiga sama ya profesional mungkin ya. Nah, kenapa ngobrol sama profesional itu penting? Karena takutnya di sini mungkin ya, aku pernah menemukan orang yang nggak punya support system, istilahnya nggak punya teman gitu ya. Dia menutup diri dari lingkungan, terus sama orang tua juga nggak berani ngomong gitu. Nah, salah satu alternatifnya adalah ngobrol dengan profesional. Nah, siapa nih profesional? Kalau misalnya kalian di sekolah bisa guru, bisa ke guru BK juga. Jadi aku kebetulan dulu ditolong sama guru wali kelas. Wali kelas aku yang nolongin aku. Jadi tembok yang meruntuhkan tembok abusive itu adalah guru biologi aku sebenarnya. Karena aku ngomong sama beliau dan beliau ngomong sama ibu aku gitu. Terus bisa ngobrol juga sama psikolog gitu ya atau psikiater. Bahkan sekarang ini banyak banget konselor. Jadi konselor itu kan yang S1 psikologi tapi nggak ngelanjutin S2-nya kan. Nah, kalian juga bisa ngobrol sama konselor kayak gitu. Biasanya konselor ini banyak ya. Ada ruang BK juga. Ruang BK itu ada konselor, terus apalagi ya, yang satu lagi tuh yang Mami Vika juga, aku lupa deh namanya. Konselor muda. Nah, konselor muda juga itu bisa banget buat konsul ke sana. Terus P2T P2A itu bisa banget kita ke sana juga untuk korban abusive parenting dan juga abusive dalam rumah tangga, itu bisa banget di-handle sama P2T P2A dan itu gratis, jadi nggak perlu bayar. Terus ke rumah sakit juga, ke rumah sakit sekarang dokter kejiwaan sudah gratis pakai BPJS asal kalian mau aja gitu. Terus
Oh iya, P2TP2A itu aku lupa deh apa. Tapi dia tuh untuk tempat perlindungan anak dan perempuan kalau nggak salah. Enggak kok, aku bukan korban seksual, tapi aku ke sana. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ke sana, aku bukan korban seksual, tapi aku boleh ke sana. Jadi aku juga di-handle sama psikolog di P2TP2A. Nah, mungkin karena apa ya, stigma seperti itu sih. Stigma seperti itu yang jadinya itu yang datang ke profesional yang harus keras-keras gitu. Padahal sebenarnya yang ringan-ringan juga kita galau datang ke P2TP2A gitu ya. Kalau misalnya masalah orang tua itu sebenarnya boleh. Gitu. Aku nggak tahu nih P2TP2A di Bandung. Tapi kalau di Tasik itu aku langsung kontak pihak psikolognya, psikolog dari P2TP2A. Jadi aku tembak langsung psikolognya. Terus akhirnya beliau mau gitu. Oke, next Kang. Next lagi. Nah, ini sebagai contoh ya. Enggak, P2TP2A nggak bayar. Nah ini, ayo ada yang bisa jawab nggak? Ini kegiatan apa nih? Ada gambar Kejar-kejaran ayam sama kayak gini. ayam ya? Benar, ini kejar-kejaran Oh sama bener? ayam. Iya benar, kejar-kejaran sama ayam. Jadi kata psikolog aku yang di P2TP2A nih, kalau emosi yang penuh itu harus dikeluarkan. Dengan cara apa? Nah, caranya ini bisa dilakukan oleh masing-masing ya. Misalnya bisa teriak, itu teriak juga capek kan mengeluarkan emosi gitu. Nah, aku mencari capeknya dengan cara mengejar ayam. Mengejar ayam mengeluarkan emosi. Jadi apa ya? Mungkin karena aku sering waktu dulu gitu ya. Dulu itu aku sering mimpi buruknya tuh kayak dikejar-kejar sesuatu. Akhirnya aku melampiaskan terhadap ayam. Karena ayam ini kan dideketin manusia aja kabur ya. Sekalian aja lari maraton meskipun kita bukan pelari Pocari Sweat ya, nggak apa-apa, dikejar aja gitu. Wah, enggak dong, ayamnya nggak merasa abusive karena si ayamnya ini kita deketin aja suka kabur. Coba ada nggak orang yang suka nangkepin ayam di sini? Kalau ada orang yang suka nangkepin ayam pasti tahu susahnya nangkepin ayam itu seperti apa gitu. Nah ini balik lagi ke yang nomor tadi ya, nomor 3 kalau nggak salah. Jangan sampai kita menyakiti makhluk lain. Jadi ayam ini kan kita nggak sakiti aja suka kabur. Nggak apa-apa, kita kejar aja sekalian gitu. Karena secara fitrahnya ayam ini suka kabur-kaburan. Gitu. Terus next kan. Nah, kegiatan yang lain itu biasanya aku teriak. Nah, kalau teriak ini biar nggak kedengar gimana caranya? Teriaklah dalam bantal. Jadi karena ada peredam suara ya, ada peredam suara dalam bantal dan juga kasur, jadinya tidak terdengar keluar. Dan tolong nyalakan musik yang sangat kencang. Jadi teriakan ini tidak terdengar oleh orang tua. Seperti itu. Terus bisa juga kalau misalnya nggak ada bantal, ya nggak punya bantal di kamarnya misalnya, bisa banget teriak di dalam ember. Ember yang ada airnya ya. Kalau nggak ada airnya itu suaranya jadi meledak-ledak gitu. Jadi teriaknya harus di ember yang ada airnya. Dan itu enak banget teriak dalam air. Jadi kayak apa ya? Cobain deh teriak dalam air itu enak banget. Nggak blubub juga sih. Gimana ya? Aduh. Tapi masih ada suaranya. Cuman dia jadi bias gitu suaranya gitu. Nah ini juga mengeluarkan energi ya. Anda pikir menyelam dalam air dan teriak itu tidak mengeluarkan energi? Ya itu mengeluarkan energi. Lebih capek bahkan ketimbang ngejar ayam. Karena habis itu suara saya habis ya. Jadi habis teriak-teriak pasti suaranya habis gitu. Kalau ngejar ayam doang ya pasti cuma capek doang. Tapi kalau misalnya udah teriak-teriak itu suaranya juga habis. Itu. Terus next kan. Nah ini cara yang sungguh sangat baik sekali. Ini butterfly hug. Jadi caranya menyilangkan tangan terus kita kayak meluk diri sendiri terus diusap-usap gitu. Tergantung ya, ada orang yang mau mengusap atau peluknya dengan kenceng itu tergantung kalian maunya dipeluk dengan erat apa dipeluk dengan puk-puk. Tergantung itu yang setahu aku itu efektif juga buat dilakuin. Dan biasanya kalau aku keadaannya lagi butterfly hug gitu, itu biasanya aku sambil membayangkan ada orang yang aku sayang memeluk aku gitu. Jadi terus misalnya bisa apa lagi ya? Kalau kemarin aku baru nulis juga di Instagram, aku melakukan itu dengan mendengarkan musik. Jadi misalnya musiknya ini tentang suara sawah ya, karena aku seneng banget kalau ada di sawah.
Ini dengerin suara sawah, terus aku meluk diri sendiri, terus bayangin kalau aku ada di sawah. Jadi tolong untuk anak visual, gunakanlah imajinasi Anda dengan baik ya. Gitu, biar bermanfaat gitu buat healing. Next lagi kan. Nah ini yang paling efektif. Lagi kan. Nah kalau yang ini tadi ya, berinteraksi dengan teman gitu. Terus bisa berkegiatan sosial juga, ngobrol sama pihak ketiga, dan komunikasi dengan orang tua. Kalau udah siap, kalau belum siap ya chill aja dulu sama orang tua. Maksudnya ngobrolinnya jangan yang masalah ya, tapi kayak mama udah makan belum, mah main yuk gitu. Jadi kayak kita coba berikan apa ya memori yang positif gitu, dan juga kenangan yang positif bagi orang tua gitu. Selain jadi kita yang apa ya, kadang tuh anak tuh pengen banget untuk apa ya, dimulai gitu, ngerti nggak sih? Kayak sering banget yang diajak gitu ya, padahal anak tuh bisa ngajak gitu sama orang tua, bisa ngajak untuk menciptakan memori yang positif. Terus ini interaksi bareng temen kayaknya paling efektif ya buat kalian semua dan aku juga. Karena kadang kalau cerita ke orang tua itu ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan, padahal orang tua itu kasih sayangnya sepanjang masa. Ini aneh banget, aku juga ngalamin gitu. Jadi kayak ini aneh banget, kenapa ya aku sama temen aku seterbuka itu, tapi sama orang tua nggak seterbuka itu. Nah, biasanya aku untuk berinteraksi sama teman ini aku mengklasifikasikan teman. Siapa yang kira-kira bisa aku curhatin tentang masalah pendidikan, siapa yang bisa aku curhatin tentang masalah hubungan asmara, ayo siapa yang suka pacaran di sini? Semoga kita tidak pacaran ya, saya juga sudah bertaubat. Terus apa? Bisa lagi yang lain-lain lah. Kita bisa mengklasifikasikan gitu. Karena jangan sampai nih kita curhat sama orang yang hatinya beku. Kalau kita curhat sama orang yang hatinya beku, bukan mendapatkan ketenangan ya, malah jadi makin emosi. Ini ngapain sih ini orang, kita curhat gitu malah ditanggapin kayak gini. Itu sering banget, jadi kita harus mengklasifikasikan teman juga sesuai dengan fungsinya. Kayak gitu, next kan. Nah, tips trik metode healing dari trauma abusive parenting. Kayaknya tadi udah disebutin ya. Tuh, kenali dirimu, self awareness, pahami kebutuhan kamu, terus sampai kapan? Ya ini harus ada deadline-nya sih. Karena kalau nggak ada deadline, kamu mau seumur hidup kayak gitu. Maksudnya untuk trauma itu apakah seumur hidup? Karena hidup kan proses ya. Masa prosesnya mau stagnan di situ-situ aja sih gitu. Jadi kayak harus tentuin juga deadline-nya sampai kapan kamu bakalan seperti itu terus sama orang tua ataupun pasangan kamu ya. Terus belajar menjadi dan memahami orang tua. Ini yang jarang sekali dilakuin sama anak-anak yang mengalami abusive ya. Karena seringnya tuh kayak gini, apa, dibandingin nih sama tetangga. Ini yang aku rasain ya. Aku juga sering dibandingin sama anak tetangga. Tapi ngerti nggak sih kalau kita tuh nggak normal? Ngerti nggak sih kalau kita tuh berbeda dengan anak tetangga yang lain-lainnya gitu. Misalnya aku gap year 5 tahun, teman-teman aku udah wisuda gitu. Normal nggak sih aku belum wisuda bahkan baru mau masuk gitu kan? Itu sebenarnya tuh orang tua itu membandingkan kita dengan anak tetangga karena kondisi kita sebenarnya tidak normal gitu. Atau orang tua kita marah sama kita itu sebenarnya kita tuh jauh dari kondisi yang normal gitu. Yang mungkin ada ekspektasi di dalamnya gitu. Kalau misalnya kita nggak mengkomunikasikan itu, ya kita terus dibandingin gitu kan. Kalau kita nggak komunikasiin itu, kita bakalan terus dibandingin gitu. Terus belajar juga paham sama orang tua. Jangan sampai nih, orang tua lagi pusing, diajak ngobrol. Kena marah nggak? Pasti kena marah dong gitu. Jadi kita juga harus pintar-pintar gimana caranya kita nggak dapetin abusive itu gitu. Karena kalau misalnya orang tua nih lagi pusing, aku sempet ya waktu kapan nih, lagi pandemi, kebetulan ibu aku tuh lagi ruwet gitu ya sama supir aku, susah banget dibilangin gitu. Dia marah-marah tuh sama supirnya. Pas datang ke rumah, marah-marahnya masih ada, terus tiba-tiba marah ke aku. Naon, da orang mah lain supir gitu kan. Aku tuh ngomong kayak gitu, jadi kayak apaan, aku kan bukan supir gitu, kenapa harus marah-marah sama aku gitu. Terus dianya ketawa gitu. Jadi kayak gimana caranya kita mengkomunikasikan itu. Kalau misalnya kurang tepat, kita harus juga berbicara sama orang tua kalau itu kurang tepat dan marahnya itu bukan kesalahan kita gitu. Tapi ya ngomongnya dengan cara yang baik-baik gitu. Kalau aku kan udah bisa chill gitu ya sama orang tua, iya aku mah bukan supir gitu. Aku udah bisa chill gitu, tapi kalau misalnya orang tua yang belum chill ya coba pakai pendekatan yang apa ya, yang lebih lembut kali, yang lebih lembut, yang bilang bahwa mama,
kan tadi mama marahnya sama supir, kenapa harus marah sama aku, mama cantik, gitu. Pokoknya gombalin aja orang tua, kalau digombalin biasanya mereka luluh, kayak gitu. Next lagi kan. Nah, selain dari, kalau tadi kan pengalaman hidup aku ya, kalau ini dari Cal. Ini ada alur reprinting your inner child. Jadi ini tuh apa ya, menjadi orang tua untuk inner child kamu gitu. Nah, yang ke satu itu menumbuhkan kesadaran tentang kisah hidup kamu. Jadi self awareness lagi ya. Terus memahami kebutuhan inner child. Ini kayak gimana ya? Kalau misalnya aku itu biasanya pengen dipeluk gitu. Jadi kalau sehari tanpa pelukan tuh kayaknya aneh gitu, kayak nggak hidup. Jadi aku suka pengen dipeluk, makanya aku suka ngomong sama mama, oh pengen dipeluk gitu. Jadi kayak aku parentingnya dengan meminta orang tua aku sendiri untuk melakukan itu. Karena butterfly hug aja nggak cukup gitu, nggak ada yang empuk dipegang gitu loh kalau aku gitu. Jadi kayak coba untuk belajar seperti itu ya. Terus tadi ya belajar dari orang tua udah sama tuh. Belajar jadi orang tua supaya apa ini? Supaya paham gitu, supaya paham apa yang orang tua itu lakukan sebenarnya. Terus yang keempat ini menghubungi inner child-mu dan menjalin kepercayaan dengannya. Sebenarnya yang ini itu harus dilakukan dengan profesional. Kalau enggak, ini berbahaya soalnya. Kita nggak tahu kan, apakah setelah mengadakan komunikasi itu terjadi sesuatu yang buruk atau enggak, itu yang jadi bahaya sebenarnya. Jadi kita harus menggunakan dengan profesional yang ini, terus memenuhi kebutuhan inner child kamu. Untuk mengetahuinya ya tadi ya harus menghubungi inner child. Nah, dengan cara apa ya? Dengan bantuan profesional. Aku tidak menyarankan melakukan ini oleh diri sendiri, ya. Jangan self diagnose, jangan melakukan healing sendiri. Jadi harus sama profesional juga. Terus tunjukkan pada inner child-mu bahwa sekarang kamu bisa melindungi dia. Ini tuh seperti apa ya? Mungkin kalau aku dulu sempat diambil ke WC gitu ya. Nah itu mungkin dia lebih ke ngobrol sama inner child-nya dan nunjukin bahwa kamu tuh nggak apa-apa waktu di WC, sekarang aku temenin, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh pastinya dengan menghubungi seperti itu dan menunjukkan itu kan harus ada komunikasi ya sama anak kecilnya. Jadi harus butuh profesional juga. Nah ini self care rutin juga, ya mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri rutin kan seperti mandi aja, bukan seperti mati lampu ya, seperti mandi. Jadi kayak mandi supaya jiwa juga perlu untuk dirawat kayak gitu sebenarnya. Nah untuk merawat jiwa ini sendiri penjelasannya panjang banget ya, karena dan aku juga bukan psikolog, jadinya merasa tidak kompeten untuk menyampaikan ini. Dan perawatan masing-masing juga kan berbeda-beda ya, sama seperti mandi gitu. Ada yang mungkin kulitnya berjamur, jadi kan perlu perawatan yang lebih gitu. Ada yang kulitnya glowing, itu juga perawatannya sangat mahal. Ada yang mandinya dengan air wudhu juga ya supaya glowingnya gitu. Itu perawatan yang sangat murah gitu, tapi tidak semua orang cocok ya. Jadi ya itu juga harus diperhatikan gitu. Dan dengan cara apa? Self care rutin ini ya sama juga ya, harus pertama ningkatin self awareness. Terus kalau misalnya kurang paham sama diri sendiri, kita boleh banget untuk istilahnya ya meminta pertolongan sama orang ketiga gitu ya, atau sama orang ketiganya ini bisa profesional atau teman sendiri. Jadi kadang-kadang tuh teman sendiri tuh lebih lebih kritis terhadap kehidupan kita. Makanya gosip juga datangnya dari teman ya. Oke, next. Nah ini kita bisa nge-switch ya, nge-switch dalam artian nge-switch kesedihan dari abusive parenting itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Karena habis aku bersedih-sedih dengan kejadian aku waktu kecil sama mama, ternyata aku bisa menertawakan itu bareng mama. Jadi aku ngobrol, wah kenapa sih aku tuh dimarahin mulu gitu. Lagian kamu nggak normal, males banget punya anak nakal kayak kamu, terus ketawa gitu kan.
Coba bayangin kalau misalnya masih ada trauma dua-duanya. Itu bisa perang badar, guys. Jadi kita bisa nge-switch itu dengan menjadi lebih chill dan juga menjadi lebih bahagia ya. Dengan mengerti bahwa masa lalu itu tidak bisa diubah gitu. Tapi bisa dimaknai dan juga bisa diperbaiki untuk masa depan. Seperti itu. Next, Kang. Nah ini, kenapa harus berdamai? Kira-kira kenapa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Yo, yang ngalami kenapa harus damai? Apa kalian nggak mau berdamai? Kenapa kita harus berdamai? Ada yang mau berpendapat nggak? Boleh lewat chat, boleh lewat voice, gitu boleh nggak? Mic. Kenapa coba? Ada nggak yang mau berpendapat? Damai itu indah. Agar hidup tenang. Jadi kayak Emang acara damai, apa gitu ya? Ya belum tentu tenang sebenarnya. Ya biar trauma kita hilang. Kayak menarik nih, berdamai atau tenggelam. Wih, keren banget ya bahasanya. Jangan-jangan ini puisi ini ya, penulis puisi, jangan-jangan. Bahasanya keren gini. The one and only right way. Weh, bener banget. Kalau masalahnya tidak diselesaikan, ini tidak akan selesai ya. Oke, next, Kang. Nah, emang nggak capek. Jadi, pada tahun 2016 itu, kebetulan aku kelas 3 SMA. SMA, 3 SMA. Aku menemukan titik jenuh di mana males aja gitu berantem sama orang tua. Kalau jauh ditanya, kapan pulang gitu ya. Pas udah di rumah, marah gitu. Males banget gitu. Katanya kangen gitu. Tapi pas pulang, ya gitu. Jadi kayak radio butut, marah mulu gitu kan. Jadi akhirnya karena capeknya di situ sih, kalau aku akhirnya mencoba untuk komunikasi sama orang tua. Next, Kang. Nah, ini juga nih, hidup di luar itu sangat tidak baik, guys. Aduh, kalau kalian, aku kan gap year 5 tahun ya, aku tuh udah gagal bisnis 7 kali, dan yang nerima aku cuma orang tua. Bayangin kita kalau jadi sampah masyarakat diterima temen nggak? Kalau parasit banget, ngapain kamu di sini kan? Temen juga nggak selamanya ada, temen juga nggak selamanya di atas gitu kan. Tapi kalau orang tua itu meskipun dia berada di bawah, dia itu selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Itu yang perlu diingat ya, karena hidup itu keras, guys. Hidup itu keras dan yang bisa nyelamatin kita cuma orang tua. Itu yang harus benar-benar ini. Terus kan. Next. Nah, ini juga jadi di slide di slide setelahnya itu ada ayat yang menjelaskan bahwa kita tuh perlu untuk merawat orang tua ya. Dan juga kita tuh nggak boleh ngomong sama orang tua juga, itu tuh nggak boleh. Nih, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bukan yang mulia, bukan gitu ya, tapi yang baik gitu. Bukan seperti benteng Takeshi, tapi kita harus ngomong dengan baik gitu. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, dari ayat yang ini ya, sebenarnya kita bisa memaknai bahwa kita tuh harus istilahnya sampai orang tua menjadi tua gitu ya, sampai kita menjadi tua, kalau orang tua dan mertua gitu ya, nanti kan pasti ada mertua, kalau memang masih hidup gitu, kita tuh harus merawat mereka gitu, bahkan kita itu harus memperlakukan mereka sebaik-baiknya perilaku gitu, memberikan perkataan juga harus dengan perkataan yang mulia. Terus ya ini ya, di ayat yang 24 nih, yang paling menarik. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Apakah kalian tidak pernah dididik oleh orang tua? Itu yang sering dilupain ya. Jangan sampai karena luka yang mungkin
Ini yang aku rasa ya, orang tua aku mungkin memberikan luka terhadap aku mungkin sekitar 20% gitu. Tapi kita tuh sering fokus sama 20%-nya. Padahal 80% itu yang dilakukan oleh orang tua kita itu bermanfaat gitu. Dan kita tuh nggak sadar dengan itu. Itu yang menjadi bahaya gitu. Jadi kita harus ingat kita harus ingat kebaikan-kebaikan dari orang tua. Seperti itu. Oke, next Kang. Nah, gimana caranya bikin project on healing? Next. Next. Nah, ini cara yang membuat project untuk healing ya. Pertama itu kamu harus tahu kenapa kamu bikin project healing. Karena kalau iseng doang itu tidak akan bertahan lama, tolong. Jadi jangan iseng kalau ngerjain project kayak gini tuh harus serius gitu ya. Karena pertama itu menggali luka kamu. Kan nggak mungkin juga ya orang istilahnya apa ya, ngelopekin luka di sini gitu ya. Terus kayak iseng kelopekin aja gitu sampai ke sini gitu kan. Tahu diamputasi aja tangan gitu misalnya. Itu kan apa ya, kayak aneh banget gitu. Jadi kayak kita harus tahu dulu why-nya tuh kamu tuh sebenarnya kenapa sih pengen bikin project healing gitu. Terus yang kedua nih, kamu siap buat cerita apa belum? Kalau nggak siap, projectnya di-keep aja, nggak usah berusaha untuk disebar. Jadi misalnya nih, ngerasa kayak kamu sebenarnya udah punya project healing, terus ngerasa ngelihat aku nih, kayaknya project aku juga bisa disebar gitu. Tapi kamunya nggak siap gitu kan. Itu kan malah jadi menimbulkan luka yang lebih, apalagi netizen ini kan sungguh sangat jahat sekali. Ntar Anda trauma dengan abusive parenting, trauma juga dengan abusive netizen ya. Jangan sampai terjadi hal seperti itu gitu. Itu jadi berbahaya banget. Jadi kalau misalnya udah siap cerita, mungkin itu bisa dipublish. Kalau belum siap, mungkin kamu bisa bikin proyek kecil-kecilan dalam kehidupan kamu. Misalnya tulisan atau foto ataupun gambar itu bisa ya. Nah ini juga nih dilihat. Kamu sukanya apa? Nulis, motret, bikin video atau apa? Jadi kamu harus sesuaikan dengan hobi kamu. Jangan sampai nih ya. Misalnya aku hobi motret, nggak bisa gambar nih. Bikin project healing, pengennya gambar. Anda bukan healing. Itu malah memperparah keadaan gitu. Ini malah jadi frustasi. Kenapa aku nggak bisa gambar sih? Gitu. Kenapa aku berbeda dengan yang lain? Malah jadi membandingkan dengan yang lain gitu. Padahal projectnya healing gitu. Judulnya healing, tapi malah bikin rumit. Jadi kamu harus istilahnya harus tahu dulu sebenarnya yang kamu suka itu apa. Terus yang keempat ini riset. Kenapa riset ini penting? Sebenarnya riset untuk project aku itu sekitar 1,5 bulan ya kalau nggak salah. Jadi aku nyari dulu data di Kemen PPA, terus nyari juga data dari psikolog, nyari data juga dari beberapa orang yang mengalami abusive parenting. Itu aku nyari data yang seperti itu di Clubhouse ya. Kalau yang abusive parenting biasanya yang hidup sampai malam itu, kalau nggak yang overthinking, yang frustasi di rumah biasanya. Kalau yang online sampai malam itu sering banget aku masuk. Jadi selama 1,5 bulan itu akhirnya aku mencoba masuk ke room-room yang emang ini kayaknya toxic nih di dalamnya, masuk gitu. Untuk memvalidasi apa yang ingin aku sampaikan gitu. Jangan sampai apa yang aku sampaikan itu ternyata tidak relate untuk orang lain. Kalau pengen dipublish ya gitu. Jadi untuk memaksimalkan manfaatnya kita perlu riset juga. Yang kelima jujur. Ini jangan sampai ya. Jadi zaman sekarang itu banyak banget orang yang manipulatif, guys. Jangan-jangan nih dia nggak ngalamin abusive parenting. Pengen ngejelasin abusive parenting, risetnya dalam. Terus dia juga istilahnya jago lah untuk riset gitu, jago buat bikin project gitu. Tapi masalahnya dia nggak jujur. Ternyata itu misalnya bukan bukan masalah dia sendiri. Akhirnya ketika dia mau memamerkan karya tersebut di hadapan publik, dia jadinya jadi gimana ya, nggak bisa jawab gitu. Jadi kayak ini kenapa nggak bisa jawab gitu ya, karena dia nggak jujur gitu. Atau misalnya kita yang bikin project itu sendiri dan kita ngalamin, tapi kita nggak jujur gitu. Misalnya kita nggak pernah nggak pernah healing gitu ya, tapi pengen ceritain tentang healing, kan juga sembung bawa golok gitu kan. Ini ternyambung gitu, nggak nyambung. Kenapa kita pengen ngerjain project healing, tapi padahal kita tuh cuma sebatas trauma, belum sampai ke healing gitu. Jadi kita harus jujur banget sama diri kita dengan project apa yang sedang kita kerjakan. Oke, next Kang. Nah, udah selesai.
Ini sebenarnya materinya udah selesai, jadi silakan bagi yang mau bertanya. Ini sebelumnya dulu kan. Nah, ini sebenarnya foto aku lagi kecil sama orang tua aku lagi masih muda ya. Jadi ibu dan bapak aku tuh ganteng dan cantik sekali. Ini kenapa kepala ibu aku sangat mendekat sekali dengan kepala aku, karena kebetulan katanya otak anak itu banyaknya dari ibu ya. Jadi aku tuh sebenarnya mirip banget sama ibu aku. Jadi aku adalah musuhku sebenarnya. Jadi ibu aku adalah musuhku, ternyata aku tuh sangat mirip dengan beliau gitu. Jadi ini penutupannya ya guys. Makasih udah dengerin cerita tentang aku dan orang tua aku yang banyak kekurangannya. Sebagai penutup, mungkin ada kata-kata dari Mama yang bisa kita maknai bersama di next time. Nah, ini dibaca aja ya. Aku nggak kuat bacanya. Ya, semoga perkataan ini bisa dimaknai bersama. Kita harus banyakin komunikasi juga sama orang tua. Pas ya, Kang ya? Di next mungkin itu ada ini slide-nya. Siap. Oke, kita beri aplaus virtual untuk narasumber kita, Lulu. Aplaus virtual. Alhamdulillah teman-teman ya. Memang bagi sebagian orang bercerita seperti ini itu bukan hal yang mudah loh ya teman-teman ya. Tapi di sini El bisa di sini ya berbagi bareng kita semua menceritakan bagaimana pengalaman dia dalam mencari healingnya sendiri kayak gitu ya dan bagaimana akhirnya bisa berdamai dengan orang tua. Tapi saya yakin teman-teman di sini belum cukup puas kayak gitu ya dengan materi tadi, makanya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya dan mau berdiskusi boleh banget untuk 15 menit ke depan dipersilahkan untuk bertanya lewat kolom chat boleh di bawah kayak gitu ya. Ketik rek spasi family hour. Langsung aja di chat atau langsung DM moderator juga boleh ya. Nanti kalau nggak berkenan namanya disebut, kalau yang DM nggak bakalan disebut nama kok kayak gitu maksudnya. Nah itu teman-teman. Nah mungkin sambil nunggu netizen di sini bertanya atau ada yang udah mengangkat tangan, dihitung sampai 3 dulu deh. 1, 2, 3. Oke, sambil menunggu teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya ya. Nah, ini ada DM juga sudah masuk. Mungkin di sini aku coba ngasih beberapa insight mungkin yang aku dapatkan dari materi tadi. Ternyata mengenal diri itu teman-teman nggak cuma terbatas kita mengenali bakat kita gitu loh ya teman-teman ya. Termasuk memahami juga emosiku tuh timbul gara-gara apa? Aku senang gara-gara apa sih gitu ya tadi ya? Marah gara-gara apa gitu ya? Nah, semakin kita tahu mengenali spike of emotion yang muncul ya dalam diri kita jadinya lebih bisa ngemitigasinya gitu ya. Sebelum gunung berapi meletus gitu ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan buat naikin mood mungkin gitu ya, biar terkontrol lagi ngomongnya. Nah, itu yang pertama tadi insight yang menarik. Nah, insight yang kedua, kayaknya kalau Family Hour ini jualan boneka BMX laku kayaknya ya, bisa dipeluk-peluk soalnya. Gitu teman-teman ya. Ternyata kita memerlukan orang yang bisa memeluk dan BMX ini bisa menjadi solusi masa depan gitu ya. Doraemon kelamaan, BMX dulu aja gitu mungkin nanti ya. Nah, Doraemon kan nggak empuk ya, keras ya, boneka metal. Cerpelai. Nah, teman-teman, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Nanti mungkin saya beri lagi insight yang lain. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan. Oke. Hai Kak. Nah, mau nanya, hal pertama yang bisa kita lakuin nih, kalau teman kita cerita kalau dia tuh takut karena punya abusive parent, tapi posisinya saat itu kita nggak bisa nyamperin dia langsung. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin ya, buat mungkin ngebantuin posisi dia saat itu? Kayak gitu. Mungkin El bisa berbagi, dipersilahkan kepada El. Ini kayaknya yang perlu jawab mantan aku kayaknya. Karena dia yang biasa aku curhatin gitu. Sebenarnya yang aku rasa gitu ya, karena kan aku sebagai penyintasnya, jadi yang aku harapkan kali ya, yang aku harapkan dari teman gitu ya, pengen itu pertama didengar. Pengennya didengar, jadi kalau cerita apa-apa tuh pengennya didengar. Terus yang kedua, nggak mau diceramahin.
Bayangin otak lagi pusing terus diceramahin, nggak di rumah gitu ya, nggak sama temen, bawanya ceramah mulu kayak di Mamah Dedeh gitu kan, itu capek banget gitu. Kayak Mamah dan AA curhat dong gitu kan, itu juga didengerin gitu ya, tapi dikasih ceramah gitu. Jadi apa ya, istilahnya pertama mungkin yang pengen didengerin ya. Terus kedua, kamu bisa tanya juga sama orangnya. Ini udah didengerin gitu ya. Terus kamu pengen aku gimana? Aku bisa bantu apa gitu. Aku bisa bantu apa sama kamu gitu. Karena kadang itu ada orang yang memang perlu didengerin habis itu nyari solusi. Ada yang pengen didengerin aja, ada yang pengen didengerin terus-terusan. jadi kita harus tahu juga ya, jangan sampai temen kita yang toksik malah jadi apa ya, capek juga sama kita gitu. Misalnya nih, kamu malah nasihatin dia, terus dia iya-iya aja. Padahal dia pengen didengar. Omongan kamu ya, bentar. Ada yang nelpon. Ya, jadi kadang tuh kita harus. Oke, nampaknya ada telepon masuk, saudara-saudara. Kita tunggu pariwara berikut gitu ya. Sambil nunggu pertanyaan berikutnya masuk. Udah masuk ya beberapa pertanyaan. Sambil menunggu Halo, cek. jaringan lancar. Oke, siap. Mangga El. Iya, jadi yang pertama dilakuin harus pertama ngedengar, yang kedua pastiin apa yang kita sampaikan ke dia itu tepat gitu. Jadi jangan sampai jaka sembung bawa golok gitu. Kita mau bantunya apa, terus ternyata dia nggak butuh gitu. Karena kadang juga ada yang punya abusive parents kayak gitu, dia malah toksik ke kita gitu. Oke, Kayak gitu. itu mungkin ya jawabannya dari Teh Lulu di sini. Mungkin nanti kita bisa gali lagi lebih jauh ya terkait kebutuhan dari teman kita ini seberapa jauh kayak gitu. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya sudah masuk juga dari Teh Via. Bismillah. Bagaimana nih caranya kita sebagai anak untuk menyadarkan orang tua akan kesalahannya itu? Nah, ini menarik ya. Karena nyambung sama visinya Family Hour sebenarnya teman-teman. Family Hour itu pengennya bisa ngebantuin para anak kayak gitu ya. Ada kan komunitas di luar sana yang ngebantuin orang tua, di sini ngebantuin para anak. Jadi relevan banget sama Family Hour nih pertanyaannya. Gimana nih El, kira-kira apa yang bisa anak lakukan ya untuk sedikit demi sedikit mungkin ya walaupun bertahap itu menyadarkan orang tua. Mangga. Bentar ya. Boleh, boleh. Santai. Ini biasa ada yang ngirimin apa? Vitamin buat orang tua. Jadi untuk bentar. Take your time, gak apa-apa kok El. Kayak gitu ya. Nah, tadi mungkin aku coba sekalian menggali insight lain tadi yang kita peroleh selama kegiatan. Tadi salah satu hal yang menarik mungkin apa ya? Akhirnya ya dengan kita memahami materi di kesempatan sore hari ini, akhirnya kita jadi bisa tahu juga kondisi setiap orang tuh berbeda-beda. Makanya kita tuh memang dari dasarnya ya, bahkan dalam agama juga kita diajarkan untuk tidak mudah ngejudge orang itu dari sini sebenarnya salah satunya ya. Ternyata kadang mungkin bisa jadi orang itu jadi pemarah gara-gara perlakuan di rumahnya oleh orang tua gitu ya. Kadang orang itu jadi penyendiri gara-gara apa perlakuan di rumah dan semacamnya. Makanya kita nggak boleh dengan mudah ngejudge orang lain kayak gitu ya. Itu salah satu poin yang menarik sebenarnya buat kita sebagai orang lain kayak gitu ya. Iya, Oke, terus izin open dulu ya. boleh boleh. Sebenarnya yang untuk menyadarkan itu kebetulan aku minta bantuannya sama guru. Jadi kita melibatkan pihak ketiga gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa nyadarin orang tua secara langsung. Cek, halo? Ya, terdengar. Iya, apa harus nyadarinya pakai pihak ketiga. Kalau misalnya pihak ketiganya itu guru nggak mempan gitu ya, malah jadi marah. Ini bisa banget buat minta bantuan psikolog. Psikolog misalnya P2T P2A. Jadi aku tuh baru ngeh ya. Jadi aku kan ke P2T P2A nih. Terus kebetulan beliau ini malah apa ya? Bilang kalau misalnya ada masalah keluarga yang bahkan dia tuh malah datang ke rumah. Datang ke rumah yang apa ya? Ke rumah yang mengalami
abusive parents itu. Jadi membantu menyelesaikan gitu. Nah, kemarin itu sempat juga dia bilang kalau ada yang cerai nih. Ini bukan abusive parents ya, tapi abusive apa namanya? Abusive rumah tangga gitu ya, abusive relationship. Itu yang tadinya istrinya kayak pengen cerai gitu. Atau suaminya yang pengen cerai, akhirnya dia menyelesaikan itu sih. Jadi kayak membantu menyelesaikan itu. Jadi yang dikonseling nggak cuma istrinya, tapi suaminya juga. Bahkan kemarin itu kalau nggak salah dari kayak misalnya Komnas HAM gitu ya, terus kayak Kemen PPA mungkin ada yang menyediakan asrama jadinya. Asrama buat anak-anak yang memang istilahnya mengalami hal tersebut dan memang misalnya keluarga di rumahnya tidak bisa diperbaiki gitu. Itu apa ya? Itu untuk yang parah gitu, untuk yang parah. Tapi kalau misalnya untuk yang biasa aja, kita ngomong sama orang tuanya baik-baik gitu. Jangan sampai kita mau ngomongin kalau kita nggak suka dimarahin, ngomongnya marah. Kan nggak lucu gitu ya. Tinggal mama tuh aku tuh nggak suka dimarahin, tapi marah gitu. Lah, mama juga nggak suka kamu marahin kan, gitu sebenarnya gitu. Terus coba juga untuk memproyeksikan itu terhadap perilaku orang lain gitu. Misalnya kayak nonton film, terus baca kisah yang serupa gitu. Ih mah lihat ya gitu, keluarga lu kayak gini gitu. Aku juga suka sakit hati tahu kalau sama mama digituin gitu. Jadi bisa juga kayak gitu. Kalau misalnya orangnya memang istilahnya apa ya, mau buat mendengar gitu. Tapi mau coba nanya ke mama aku nggak? Gimana yang bikin mama aku sadar? Bentar. Boleh, boleh. Oke, menarik banget ya. Ini Kita lagi akan kedatangan bintang tamu di sini. lagi cari paket nih mamanya. Tapi Siap, siap. iya, tadi tuh sempet aku nanya ya. Jadi tadi iseng banget nanya. Jadi kebetulan yang kamu tanya ini aku dapetin juga gitu dari mamah tadi. Mah, apa sih yang bikin mamah berubah waktu dulu gitu? Ya nggak tahu kata mamah tuh. Jadi emang by proses ya nggak tahu. Pertamanya jawab ya nggak tahu gitu. Terus, ih yang bener kenapa sih orang berubah masa nggak ada alasan gitu kan? Aku nanya kayak gitu. Terus kata mama, ya udah tahu salah gitu. Terus kalau udah tahu salah gimana? Yang ngerasa bersalah. Terus udah ngerasa bersalah, ya berubah. Ya udah gitu. Jadi kalau ibu aku itu pertamanya dikasih tahu sama aku tuh mungkin nggak dengar. Terus abis itu dikasih tahu mungkin sama guru aku. Terus sama saudara aku bahwa itu nggak baik gitu. Akhirnya mungkin karena dia merasa bahwa itu salah, akhirnya dia ngerasa bersalah dan ya udah nggak dilakuin lagi gitu. Kalau orang tua aku kayak gitu. Tapi masalahnya kan mungkin nggak semua orang tua kayak gitu ya, gitu. Jadi di ini aja sih, dilihat dulu nih, misalnya orang tua kamu itu tipe yang kayak apa sih gitu. Jadi mendekatinya dengan cara yang seperti itu. Misalnya sukanya nonton gitu ya. Coba apa ajak nonton film yang serupa gitu. Terus kayak misalnya sukanya makan gitu. Coba ajak makan dulu. Terus lagi bahagia tuh, mah aku tuh nggak suka tahu kalau dimarahin kayak gitu. Kan approach-nya bisa apa ya bisa bisa kita harus coba segala macam sih. Approach-nya harus segala macam. Karena guys, aku juga berdamai itu tidak semudah itu. Dari 2016 bayangin baru damai 2019 dan itu prosesnya panjang banget gitu. Dan aku nyobanya setiap hari gitu. Ini mau nanya mama nggak? Mah, apa cina yang bikin mama berubah? Tuh katanya suka ada yang dakwah. Dia tuh, ih. Nih mama lagi cuci tangan bentar katanya. Siap. Biar langsung ya. Menarik juga ya. Kita coba menggali di sini ya dari sisi orang tua sendiri seperti apa, walaupun mungkin karakter tiap orang tua beda-beda di sini ya. Oke. Nih, gimana? Tadi pertanyaannya apa, Kang? Bagaimana mungkin ya cara merubah orang tua kira-kira kayak gitu, mamahnya El? Mungkin kalau sekali-kali ikut kajian kayak gitu ya, atau nonton apa
kajian di YouTube atau di masyarakat atau melihat teman-teman yang anak-anaknya soleh gitu, gimana orang tuanya gitu. Jadi di dalam hati itu saya itu mungkin salah, cara mendidiknya salah, terus lebih melihat diri sendiri, kita ini apa udah kita lagi umur segitu lebih baik nggak dari anak kita, kadang suka mikir gitu. Jadi yang dilakuin anak kita itu suka kepikir lebih baik dia daripada saya gitu. Jadi ya mungkin jadi kita berpikir yang sudah lewat ya mungkin banyak salahnya gitu. Buat orang tua sadar ya. Jadi lewat kajian gitu ya. Seringnya mah ada kalau ngobrol sama teman yang itu yang anak-anaknya sukses. Misalnya anak teman saya bisa habis Quran sampai 30 juz itu gimana gitu. Terus berteman kebetulan sahabat ibu anak-anaknya ya itu pintar-pintar gitu, pintar agamanya gitu. Jadi lihat orang tuanya juga, oh dia juga bagus gitu, cara memperlakukan anaknya bagus gitu. Jadi introspeksi dari nggak ada, pokoknya ditanamkan, nggak ada terlambat di hati ibu ya, biar sedikit sisa waktu hidup semoga bisa berubah menjadi yang lebih baik, begitu prinsipnya. Itu dari kajian atau banyak curhat sama teman ibu gitu. Gitu Cenakang. Oke. Ya, itu mungkin sedikit contoh ya teman-teman dari ya salah seorang orang tua kayak gitu. Teman-teman nanti bisa menggali lebih jauh bagaimana mungkin karakter orang tua masing-masing dan tentunya pendekatannya mungkin akan berbeda-beda ya antar satu sama lain. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi gitu lewat IG-nya Family Hour atau mungkin nanti tanya-tanya ke L lebih jauh ya terkait gimana saran-saran lainnya. Kayak gitu mungkin gambarannya. Semoga penjawab ya. Nah, kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir kita nih di sore hari ini, El. Yang terakhir nih, aku sekarang sedang berantem sama orang tua kayak gitu ya. Aku keluar rumah dalam keadaan babak belur. Sosmed juga diblok. Nah, terus gimana? Aku sekarang tuh pengen mencoba berdamai ini sama orang tua, cuma nggak tahu cara mengawalinya kayak gimana. Kira-kira ada saran nggak ya dari Lulu di sini terkait cara mengawali proses berdamai ini sama orang tua? Tadi sampai diblok segala kayak gitu misalnya. Ini yang salah siapa dulu nih? Ini harus divalidasi nih. Ini siapa yang salah nih? Yang salah siapa? Kamu. Misal orang tua atau misal anak deh kayak gitu, beda-beda kasus gimana kira-kira El? Kalau misalnya orang tua yang salah sebenarnya ya udah tinggal ke rumah aja gitu. Nah kan orang tuanya salah nih. Jadi kan biasanya dia merasa bersalah setelah ditinggalin sama anaknya gitu. Tapi kalau kita yang salah, yang pertamanya yang dilakuin minta maaf dulu. Gitu. Minta maaf, akuin kesalahannya, terus kita nerimain nasihat dari dia apa. Kalau misalnya marah ya udah dipahami bahwa istilahnya itu kesalahan kita dulu gitu. Ngerti nggak sih, kayak ada amarah yang memang orang tua pendam, terus tidak tersampaikan sama anaknya. Jadi ya kalau misalnya kita pas pulang minta maaf terus orang tua marah, biarin dulu gitu. Sebenarnya aku pernah melakukan hal itu gitu. Tapi kondisinya itu waktu dulu kesalahan aku apa ya? Tapi aku pernah juga kayak gitu deh. Cuman aku dulu perginya ke kontrakan teman-teman dan juga mantan. Jadi karena memang mungkin orang tua aku juga khawatiran kali ya. Jadi kayak akhirnya dia ngontak duluan gitu. Tapi abis itu aku minta maaf gitu. Pas pulang ke rumah tuh aku minta maaf. Mama minta maaf ya, aku nggak seharusnya kemarin kabur gitu. Terus kayak ya aku salah, aku tuh nggak suka tapi dibanding-bandingin gitu. Bisa nggak kalau misalnya aku salah itu kayak gitu.
kalau misalnya orang tuanya dengerin gitu ya, pas pertama datang gitu ya, misalnya orang tuanya nggak marah gitu, dalam artian yang cuman kayak, kamu tuh kemana aja gitu. Nah, waktu aku tuh, waktu habis kabur, itu kondisinya tuh kayak dipeluk, terus kamu tuh jangan kabur-kabur lagi ya, gitu. Nah, aku ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya pas begitu kamu datang, tiba-tiba ibu bawa ke panci gitu, dengerin aja dulu. Dengerin dulu marahnya gitu. Terus minta maaf, ya maaf salah segala macam. Nah, kalau misalnya kondisinya sudah membaik, namanya juga orang tua ya, maksudnya kecuali menurutku semua orang tua itu kasih sayangnya tuh segudang gitu ya. Bahkan segudang tuh kayaknya segudang logistik IKEA kayaknya. Gede banget gitu kan. Apa ya, nggak mungkin sampai semarah, maksudnya semarah-marahnya tuh mereka bakalan luluh juga gitu, kecuali yang gangguan mental ya. Kalau yang gangguan mental kan sebenarnya itu udah bukan apa ya, ranahnya anak gitu kan kalau untuk menyembuhkan penyakit mentalnya gitu. Tapi kalau misalnya memang orang tua kamu baik-baik aja gitu ya, nggak ada keluhan dari sisi psikologis, kayaknya dia ketika marah pun ya nantinya akan baik-baik lagi gitu. Tapi kamu juga ketika mau ngobrolin masalah tersebut gitu ya, kalau misalnya mau ngobrolin kesalahan tersebut dan mau membela diri atas kesalahan tersebut, pastikan orang tua dalam kondisi yang baik-baik aja. Jangan sampai ada kabur yang kedua kalinya ya. Karena bahaya banget sebenarnya, apa ya, jadinya tuh ini pelajaran bagi aku juga ya. Ya mungkin waktu dulu itu aku jarang banget untuk nanyain keadaan mama aku gimana. Nah, akhir-akhir ini ketika aku ngobrol jadinya suka nanya dulu, "Mah lagi oke nggak buat aku ajak ngobrol?" gitu. Kalau misalnya nggak lagi oke, nggak aku ajak ngobrol. Tapi kalau misalnya mama lagi oke untuk diajak ngobrol, ya udah gitu. Emang menurut kalian bikin project ini langsung di-approve gitu sama orang tua? Ini aib gitu kan, ini aib dan emang orang tua itu enggak mau nyampein ini gitu. Entar juga pasti kamu nyalahin mamah deh gitu. Enggak, justru ini tuh aku pengen ngasih perspektif yang baru bahwa aku juga salah gitu dalam masalah abusive parenting ini gitu. Bahwa aku juga sebenarnya nggak 100% benar gitu. Nah, aku pengen kasih perspektif baru, akhirnya aku approach-nya itu dalam keadaan ibu aku baik-baik aja. Karena aku sempat dalam kondisi mama aku kurang baik ya, dia malah marah gitu kayak, paling nanti nyalahin lagi gitu, kenapa sih nggak bisa ngemaafin mama gitu. Gitu kan biasa kan kalau wanita itu kayak di sinetron-sinetron gitu kayak lebay banget gitu kalau lagi marah-marah tuh lebay banget. Kenapa sih kamu tuh mau nyalahin mama gitu kan? Padahal mah enggak gitu, mah ini tuh sebenarnya aku mau ngasih pendekatannya kayak gini. Tapi aku nggak langsung ngebela di situ. Nah ketika mama aku kondisinya nggak baik kayak gitu, ya udah mah maaf gitu. Nah besoknya coba lagi nih, ini mah udah oke belum diomongin kayak gini. Terus kayak kata mama, udah oke gitu. Akhirnya aku ngomong, mah yang aku mau sampaikan bukan kesalahan mama, tapi berubahnya mama dan pengertiannya mama yang sampai sekarang itu bisa bikin visi misi bareng gitu. Sekarang aku gap year 5 tahun masih dibiayain sama mama, aku masih di rumah mama nggak apa-apa gitu. Nah aku tuh pengen ngasih tahu itu sama orang lain kayak gitu. Jadi kamu harus pastiin juga gitu kalau kondisinya itu baik-baik aja kalau mau mengungkit. Tapi kalau nggak mau mengungkit, nggak usah diungkit. Jadi cukup minta maaf aja sama orang tua kamu sih. Karena ya apalagi kita yang salah ya. Kita kalau salah aja sama teman harus minta maaf, apalagi sama orang tua gitu. Orang tua itu yang melahirkan kita gitu kan, yang ngurus kita dari kecil gitu. Masa sih kita lebih jaim sama orang tua ketimbang sama teman gitu. Sama teman aja minta maaf kalau bikin kesalahan gitu kan. Dosen aja kan kalau bete gitu ya nggak mau masuk kelas, mahasiswa kan harus minta maaf sama dosen. Ya gitu sama ke orang tua juga, kalau orang tuanya bete ya kita harus minta maaf kayak gitu. Jadi yang pertama harus dilakuin minta maaf, itu aja sih. Jangan nggak tahu diri lah. Misalnya kita juga hidup, misalnya kamu kabur umur berapa? Kamu kabur misalnya umur 19 tahun. 18 tahun kamu hidup dengan uang orang tua misalnya. Gitu, jadi harus diingat juga baik-baiknya. Jadi ya itu harus tahu diri, harus bisa minta tolong, terus minta maaf dan terima kasih yang tepat dengan orang tua. Oke, menarik sekali ya tadi.
Jadi, apa namanya, mungkin bisa dilihat juga ya dari selama ini kita melihat karakter orang tua kayak gimana dan orang tua sukanya apa. Bisa jadi mungkin awal dari pembuka obrolan berikutnya bagi kita adalah kita ngirim paket ke rumah gitu ya, paket, semua orang tua senang paket gitu ya. Paket isinya surat misalnya kayak gimana gitu ya buat mengawali. "Mah, kalau misalnya paket ini diterima tolong balas Adek ya," misalnya kayak gitu juga bisa menjadi pemicu awal mungkin ya untuk membuka obrolan lebih lanjut kayak gitu. Ya ada banyak cara kreatif mungkin yang bisa dipikirkan, nanti kita bisa coba cari-cari caranya bareng-bareng mungkin ya. Bisa DM Famin di sini atau kita diskusi di grup juga bisa, karena Family Hour juga pengen ya bisa ngebantuin, teman-teman di sini kayak gitu. Nah, itu mungkin teman-teman, sesi tanya jawab kita di sore hari ini. Pastinya sih diskusi kita ini belum memuaskan ya buat teman-teman semua, karena pembahasan terkait abusive parenting, apa nanti ke depan kita ngobrolin soal broken home, itu bukan hal yang selesai dalam 1 jam duduk ya teman-teman ya. Ada banyak banget yang bisa kita pelajari, gimana manage emosi dan semacamnya. Makanya nanti coba ya kita cover sedikit demi sedikit bareng Family Hour, biar kita bisa lebih, apa ya, ya bertahap gitu ya, keluar dari, masalah-masalah kita sedikit demi sedikit bareng-bareng sama Family Hour di sini. Gitu mungkin teman-teman untuk kesempatan sore hari ini. Nah, karena waktu kita sudah terbatas, ini peminjaman Zoom-nya tinggal 5 menit lagi. Kere sekali memang ya, ini Family Hour. Nah, di sini mungkin dari Lulu, dari El, ada kalimat penutup untuk menutup agenda kita di sore hari ini? Mangga. Eh, ini ya yang jadi penutup. Mungkin aku menyimpulkan ya dari semua yang aku obrolin tadi, sebenarnya tips healing dan berdamai itu harus lebih banyak berkomunikasi sama diri sendiri dan apapun yang ada dalam masalah tersebut gitu. Jadi kalau misalnya masalahnya sama orang tua harus ngobrol sama orang tua, masalahnya sama temen ngobrolnya sama temen gitu. Kalau minta bantuan yang sekiranya memang bisa membantu. Kalau kamu nggak mau komunikasi, ya mereka mau tahu dari mana gitu. Terus kita juga kalau nggak komunikasi sama diri sendiri kan, kita juga nggak tahu untuk pengolahan emosi kita seperti apa gitu kan. Kita itu ngerasain apa yang kita butuhin juga kita nggak tahu gitu. Karena kitanya juga nggak ngomong. Jadi perbanyak komunikasi sama diri sendiri dan juga orang yang kemungkinan akan kemungkinan berada dalam masalah kamu dan bisa membantu kamu. Itu sih. Oke, siap. Terima kasih El untuk kalimat penutupnya. Teman-teman jangan dulu left karena habis ini kita akan ada foto bersama. Nah, sebelum kita adakan sesi foto bersama di sini kami dari Family Hour mengucapkan terima kasih banyak ya kepada El dan juga mamahnya El di sini yang sudah berbagi bersama kita di kesempatan sore hari ini. Mungkin ke depan kita bisa juga ya menggali kasus-kasus yang lainnya dari teman-teman kita yang lain atau menghadirkan bahkan psikolog ketika duit Family Hour sudah cukup kayak gitu. Karena kami pengen bisa ngasih apresiasi juga ya ke psikolog kayak gitu, itu profesi yang bagus gitu. Nah, nanti kita akan mengundang mereka untuk sama-sama kita bahas sedikit demi sedikit, apa ya, membuka benang yang terurai, menguraikan benang. Apa sih ngomongnya sama gitu ya teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman, kita masih punya waktu 10 detik untuk menyiapkan kamera. Silahkan kepada teman-teman yang pengen ikutan foto bersama, dipersilahkan buat membuka wajahnya, membuka kameranya di sini. Ayo kita foto bersama, pengen tahu nih siapa aja yang hadir sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman Famigo yang sudah daftar kegiatan sore hari ini. Alhamdulillah kegiatan sore hari ini itu pendaftarnya sampai 80-an orang loh teman-teman ya. Dan teman-teman adalah orang yang bertahan untuk ikut serta sampai sekarang. Tadi 40-an lebih lah ya kurang lebih. Nah, kita belajar bareng-bareng tentang abusive parent. Nah, oke, sudah semuanya dihitung sampai 5 terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau sudah siap semua, kita hitung mundur ya. 1, 2, 3, senyum paling lebar. Cheese. Oke, dicek dulu ya fotonya. Apakah fotonya ada yang merem? Kita cek. Iya, sekali lagi teman-teman. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih teman-teman semua Family Hour, Famigo yang sudah mengikuti kegiatan sore hari ini. Senang banget rasanya Family Hour bisa berbagi dengan teman-teman semua. Semoga kegiatannya bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau merasa belum cukup puas, kabarin Famin aja. Min, bahas dong ini kayak gitu ya. Nanti akan Family Hour fasilitasi kayak gitu ya, diikhtiarkan. Gitu teman-teman, terima kasih buat aktivitas teman-teman sore hari ini, pulsanya dan semacamnya untuk mengikuti kegiatan sore hari ini. Kurang lebihnya dari tim Family Hour kami memohon maaf. Semoga
bermanfaat. Kita akhiri dengan doa, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dicukupkan. Terima kasih buat Famigo semuanya. Rekamannya nanti menyusul ya di YouTube Family Hour. Dari Asa dan tim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya teman-teman. Maaf banyak salah kata. Kakak-kakak. Terima kasih semuanya. Terima kasih.